hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berikut ini saya coba ungkap kepada kita tentang pernyataan Tuhan Yesus bahwa murid-murid, para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 disebutkan di situ Tuhan Yesus mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, disebutkan di situ orang yang percaya dalam namanya, orang yang mengikut dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Nah, saya perlu ungkap kepada kita bahwa ini tidak boleh disalahpahami, disalah konsepsikan, disalah mengerti. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mendengar ada seorang pendeta berkhotbah, mereka sudah memberikan makan kepada lebih dari 5.000 orang di Amerika. Jadi orang Indonesia sendiri kumpulkan uang, kumpulkan bantuan, berikan makan kepada lebih dari 10.000 orang mungkin ya. Karena hitung-hitungan mereka pasti melebihi daripada Tuhan Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Jadi dalam konsepsi ini bahwa pekerjaan yang lebih besar adalah semacam mujizat atau semacam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ekonomi, bantuan sosial, atau memberi makan itu sendiri. Jadi, apakah seperti itu? Ini yang mau saya bahas. Ada beberapa pandangan ya, mungkin saja ini kurang tepat, mungkin bisa menyertai, bisa tepat, tetapi bukan itu yang utama. Ada yang mengatakan ini berhubungan dengan mujizat dan kesembuhan. Jadi para pengikut Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan mujizat yang lebih hebat daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga yang berhubungan dengan manifestasi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada yang disebut dengan Holy Laughter. Holy Laughter. Jadi Holy Laughter itu adalah orang melakukan ibadah penyembahan sampai ketawa-ketawa, dan ketawa itu disebut ketawa kudus. Tidak terkendali, begitu luar biasa, berjam-jam tertawa. Ada juga yang disebut dengan Toronto Blessing. Jadi ini kejadian-kejadian ini belum terjadi di zaman Tuhan Yesus. Toronto Blessing juga sama. Dimulai penyembahan, dimulai ibadah. Dan kemudian orang berbicara dan bernubuat dan berbahasa roh dan apa segala macam. Sehingga dalam pandangan subjektif orang lain ini merupakan kekacauan. Sudah tidak tertib lagi. Berlangsung lebih dari 2 jam di Toronto, Kanada. Jadi mereka mengatakan ini manifestasi kuasa Roh Kudus yang terjadi lebih hebat daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tadi soal mujizat, yang kedua soal manifestasi. Lalu kemudian yang ketiga soal ekonomi yang lebih makmur ya. Jadi pada zaman ini orang-orang Kristen, para pelayan Tuhan bisa membuat jemaat lebih kaya raya. Gedungnya mewah. Jadi gedung-gedung yang hebat luar biasa ya. Ada gedung mewah menampung berapa puluh ribu orang. Ada stadion hebat ratusan ribu orang. Itu tidak terjadi di zaman Tuhan Yesus. Apakah seperti itu? Lalu ada yang berkata bahwa oh ini bukan. Ini berhubungan dengan penginjilan dan pertobatan. Ini dihubungkan dengan kasus seperti yang pernah terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana Petrus berkhotbah dan berapa ribu orang yang bertobat. Ini juga begitu luar biasa. Jadi disebutkan di situ bahwa orang-orang yang menerima perkataan, pemberitaan firman oleh Petrus memberikan diri mereka dibaptis. Jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Jadi ini lebih hebat, merupakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus Kristus. Dari banyak tafsiran, dari banyak pandangan, dari banyak pendapat yang muncul ini, saya punya pandangan yang terakhir. Ini mungkin pekerjaan Tuhan memberikan mujizatnya. Ini juga pekerjaan Tuhan menyatakan dan mempengaruhi,
membuat manifestasi yang hebat luar biasa. Ini juga pekerjaan Tuhan di mana terjadi kemakmuran, dibangun gedung-gedung mewah untuk tempat ibadah. Bisa saja ini pekerjaan yang lebih hebat, tetapi yang lebih utama menurut saya, ini pekerjaan penginjilan. Ini pekerjaan pemberitaan Injil yang menghasilkan petobat-petobat baru, yang menghasilkan orang-orang yang ekstrim, yang begitu kuat, kokoh di dalam Tuhan, sehingga mereka mau mati bagi Tuhan dalam keadaan apapun. Itu pandangan saya. Saya yakinkan kita semua bahwa ini yang lebih tepat. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu adalah penginjilan dan pertobatan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itu konteks yang bisa kita pahami dari pernyataannya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan lupa, kita jangan terlena dengan kemakmuran, kita jangan berfokus pada mujizat atau pada hal-hal yang lahiriah. Tetapi kita harus berfokus kepada penginjilan. Jangan kita berpuas diri apabila kita sudah mencapai prestasi-prestasi dalam hal kesembuhan ilahi, dalam hal pengusiran setan, dalam hal mujizat-mujizat yang besar. Karena itu bukan yang utama. Yang utama adalah penginjilan. Yang utama adalah bagaimana orang bertobat melalui pemberitaan firman. Oleh Roh Kudus membuat orang bertobat. Tetapi kita yang bertugas bertanggung jawab memberitakan firman. Ini yang benar. Ini konsepsi yang harus kita pahami, yang harus kita capai. Inilah yang sebenarnya Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaannya yang lebih besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di bagian terakhir saya menyampaikan pesan yang penting bagi kita. Marilah kita berjuang keras sebagai rasa tanggung jawab, sebagai respon otomatis dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dari karya agung yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita memberitakan Injil. Tuhan sudah berjanji bahwa kita memiliki kemungkinan melaksanakan penginjilan ini, melaksanakan pekerjaan ini lebih hebat daripada apa yang Tuhan Yesus sendiri pernah melakukannya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, mungkin ada yang berbeda konsep, tetapi jangan lupa bahwa penginjilan haruslah kita lakukan. Amin Bapak Ibu, biarlah hidup ini terus memberitakan Injil, terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.